Halo bola supporter, kompetisi Liga 1 2021 sudah resmi digelar sejak 27 Agustus 2021. Dan kompetisi tertinggi di Indonesia ini sudah memasuki pekan keempat. Tentu saja akan ada banyak pertandingan yang menarik untuk ditonton pada pekan keempat ini yang akan dimulai mulai dari Kamis 23 September 2021 sampai Sabtu 25 September 2021. Salah satu laga yang menarik untuk ditonton adalah pertandingan antara Arema FC melawan PSIS Semarang. Duel Singoedan versus Laskar Maesa Jenar ini akan menjadi penutup pekan kelima dan pekan keempat dan akan digelar pada Sabtu 25 September 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Rebia Salasa, reporter Bola Sport. Kali ini ditemani dengan dua perwakilan supporter dari kedua tim. Ada Mas Awang dari Aremania atau alias pendukung Arema. Dan ada Mas Gali dari Panser Biru alias pendukung PSIS Semarang. Halo Mas Awang, halo Mas Gali. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Kita semua semoga sehat terus ya. Semoga nonton bola ini menambah imun kita nih di tengah pandemi ya. Iya. Lumayan harus sehat. Lumayan. Mas Awang, Mas Gali, kita tahu kan ya kompetisi Liga 1 ini sekarang berbeda dibanding musim-musim sebelumnya ya, karena digelar di tengah pandemi. Selain itu juga kita tahu harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan tentu saja tanpa kehadiran supporter. Gimana nih pendapat kalian sebagai supporter yang tidak melihat kondisi saat ini kompetisi tetap bergulir, tetapi kalian tidak bisa mendukung tim kesayangan masing-masing secara langsung di stadion. Gimana menurut Mas Galih nih melihat kondisi sekarang? Kalau dari saya sih, dari Panser Biru sih, ya itu Mbak, dengan adanya bola, paling enggak itu jadi tambahan hiburan. Kita udah hampir 500 hari kemarin kan, kita nggak ada bola, nggak ada hiburan lah. Karena kita kan, saya Mas Awang itu kita kan supporter ya, ibaratnya tukang nonton bola. Ya, kalau bola luar terus kan juga nggak kurang tes, itu kurang tes. Makanya sekarang ada ya kita patut amini dulu, kompetisi sudah jalan walaupun belum secara harapan kita langsung. Dalam arti belum bisa mendukung langsung, tapi paling enggak sudah ada kelihatannya sepak bola Indonesia yang sudah mulai main, kita sudah syukuri dulu. Saya saya yakin pastinya nanti sedikit bertahap pasti akan kembali seperti dulu lagi. Karena kemarin saya koordinasi, sebenarnya saya bilang ke teman-teman Korwil, biasanya kita tahan diri dulu, kita syukuri dulu, sekarang kita ada tontonan, kita nikmati dulu tontonan yang ada, kita dukung dari rumah aja. Amin. Harapannya bisa terus berlanjut ya, ini kompetisi berangsur pulih. Gimana kalau dari Mas Awang nih, melihat kondisi saat ini Mas? Melihat kondisi sepak bola di Indonesia saat ini, alhamdulillah dari pemerintah sudah mengizinkan untuk sepak bola bergulir. Kita sebagai supporter hanya berdoa yang terbaik agar liga terus bergulir sampai tahun depan, dengan harapan nanti semakin intens lah liga di Indonesia. Dan supporter, kami sebagai supporter tetap mengikuti himbauan dari PT Liga bahwa kita tetap mendukung dari rumah dan jangan sampai turun ke jalan atau ke area stadion dan bikin nobar.
karena kita nanti kalau seandainya sampai turun ke area stadion bikin nobar, yang kena imbasnya juga tim yang kita dukung. Saya kira gitu, Mbak. Mungkin dengan Mas Gali juga sama lah kita gitu. Iya gitu kan Mas Gali? Maksudnya seperti itu Mas Awang, karena apa ya, kalau kita nggak ada bola ya kita dukung siapa, kan kita kan supporter iya dengan supporter Arema. Yes. Kalau nggak ada bola yang kita dukung siapa, kita syukuri dulu ada bola ini, kita syukuri, yang penting berjalan lancar. Saya yakin pasti bertahap pasti nanti kita bisa nonton balik lagi stadion lah. Iya yang kita harapkan juga itu, semoga awal dari digulirkannya BRI Liga 1 ini awal bergulirnya liga di Indonesia secara bertahap dan semoga terus berjalan dengan baik. Itu. Amin. Harapannya begitu ya. Iya. Intinya baik dari Arema maupun Aremania maupun dari Panser Biru tidak masalah ya, kita tidak menyaksikan tim kesayangan masing-masing di stadion. Tapi kita yang penting sepak bola bergulir dulu ya. Iya. Jadi kita tetap main dulu, tidak masalah. Kita menonton di rumah aja ya. Iya. Dan kita juga menghimbau kepada rekan-rekan Aremania, teman-teman supporter dari tim yang berlaga di BRI Liga 1, ayo kita tahan diri, kita dukung dari rumah. Kalau BRI Liga 1 ini berjalan dengan lancar, mungkin untuk berikutnya pasti kita dikasih peluang untuk neribun mendukung tim kesayangan kita, walaupun itu dengan kapasitas 40 atau 50% gitu Mbak. Amin. Semoga bisa segera neribun lagi ya. Iya. Kita mungkin langsung ngomong pertandingan nanti ya. Pertandingan nanti antara Arema melawan PSIS Semarang. Boleh dibilang PSIS memiliki modal bagus ya untuk menghadapi Arema ini, karena pada 3 pertandingan sebelumnya belum terkalahkan di Liga 1 ini. PSIS juga mendulang 7 poin dari hasil 2 kemenangan dan 1 imbang, berada di papan atas klasemen. Sementara Arema belum meraih kemenangan ya dalam 3 pertandingan awal, karena 2 kali seri dan 1 imbang. Menurut Mas Gali dulu ya, Mas Gali, gimana nih melihat pertandingan nanti? Terutama kan PSIS boleh dibilang punya modal yang kuat ya untuk menghadapi Arema nanti. Ya, Mbak, kalau dari saya sih, saya cuma minta konsultasi dari tim. Karena kemarin saya juga sempat komunikasi dengan tim manajemen sama bagian pemain, jangan cuma tetap konsisten, jaga performa, anggap semua laga itu final. Saya cuma bilang kayak gitu sama teman-teman pemain. Pokoknya ya pertahankan dengan performa yang sudah ada di 3 pertandingan kemarin. Intinya jangan sampai terlena dengan performa kemarin. Jangan anggap, apalagi besok hari Sabtu ya. Sabtu atau Minggu? Sabtu ya? Sabtu ya Mas. Ya, hari Sabtu tanggal 25. Sabtu besok kita ketemu Arema gitu ya. Iya. Arema tim kuat, tim hebat dengan materi pemain yang cukup baik. Nah, oleh karenanya apalagi musuh Arema, jangan sampai terlena. Kalau dari Mas Awang, gimana Mas Awang nih melihat pertandingan nanti?
Karena kan tekanannya pasti besar ya untuk Arema. Arema untuk menghadapi PSIS besok hari Sabtu dengan modal kekalahan kemarin dari PSIS Sleman. Nah, tentunya kalau dilihat secara materi antara Arema dengan PSIS, materinya cukup berimbang lah menurut saya. Cuma Arema harus segera membenahi diri dengan hasil 3 pertandingan yang kurang memuaskan. Dan kalau dilihat secara head-to-head antara Arema dengan PSIS, saya kira hasilnya juga cukup memuaskan, tapi jangan menganggap remeh besok melawan PSIS, karena Arema sekarang dengan hasil yang kurang memuaskan, banyak tekanan dari supporter Aremania. Ngomong-ngomong soal Arema nih, Mas Awang, kemarin kan sempat ada kabar juga bahwa manajemen Arema akan mengeluarkan sikap tegas ya untuk pelatih Eduardo Almeida. Anda tidak meraih kemenangan lagi, karena kan sudah 3 kali tidak meraih kemenangan. Menurut Mas Awang nih, apakah tepat jika sebagai supporter melihat pihak manajemen misalnya mengambil sikap tegas dengan memecat Eduardo jika tidak meraih kemenangan lagi, karena kan dia juga baru saja dikontrak ya pada Mei lalu. Menurut Mas Awang gimana nih? Suaranya kurang terdengar, Mas Awang, boleh didekatkan ini headsetnya. Kalau menurut saya sikap manajemen mengambil sikap tegas kepada pelatih Almeida, dia harus menangani karena sebelum dikontrak di situ tertera klausul kontrak 5 kali pertandingan tanpa kemenangan pelatih kepala bisa diputus kontrak di setengah jam. Dan itu disepakati oleh Almeida. Ya, apabila dalam 5 kali pertandingan tanpa kemenangan, kalau pihak manajemen mengambil langkah tegas, ya harus diterima dengan legowo. Intinya berarti sang pelatih juga sebenarnya sudah menerima, sudah siap ya dengan konsekuensinya ya, karena sudah tertera di kontrak. Ya harus siap, karena dengan ada klausul kontrak seperti itu, dia mau menerima kontrak dari Arema. Kalau dari PSIS nih, kemarin kan sempat ada ini ya Mas ya, Bruno Silva, dia melawan tindakan indisipliner. Tetapi melihat pertandingan kemarin, PSIS meskipun tanpa Bruno Silva sepertinya bisa-bisa saja ya. Maksudnya lini serangnya tetap kuat dengan kehadiran Hari Nur gitu. Menurut Mas Gali gimana nih peran si Bruno Silva ini? Kan dia udah kembali nih ya kemarin, udah mulai ikut latihan lagi dan kemungkinan mungkin akan dibawa saat menghadapi Arema. Silakan Mas Gali. PSIS kemarin seperti ya benar sempat sendiri tanpa Bruno karena disipliner. Saya melihat jadi gini, PSIS itu memang tidak ada pemain bintang. Dari awal kami selalu bilang tidak ada pemain bintang, tidak ada yang istimewa, semua sama. Oleh karenanya saya berharap dari
Itu dua suara dari kami, suara dari supporter. Tidak ada yang kami agungkan. Kita apresiasi permainan yang baik, kita pasti apresiasi, tapi tidak ada yang kami agungkan, tidak ada yang kami dewakan, tidak ada yang kami muliakan. Bilangnya Bruno, kita tidak, sebenarnya bukan cuma Bruno, Mbak. Memang Bruno kan sudah beberapa tahun ini sekarang. Tapi kita juga kontak main seperti Brian Pereira aja sampai sekarang belum main. Itu aja tidak mengurangi kendala kami. Bahwasanya yang harus kita dari bersama. Waktu itu sebelum adanya kompetisi berjalan, kami sempat ketemu dengan jajaran tim, manajemen maupun main, official semua. Saya cuma bilang sama teman-teman PSIS, tidak ada yang lebih besar daripada nama di dada, daripada nama di punggung. Bahwasanya PSIS lebih dari segalanya. Mau itu David, mau itu Hari Nur, mau itu siapa, bagi kami itu sama aja. Sama kalian bisa membawa tim ini menjadi tim yang bisa banyak berbicara di kancah nasional, kami tetap apresiasi kalian semua. Tapi di saat kalian memang jelek, ya kita harus katakan kalian jelek. Nah, oleh dasar itu mungkin dengan bersinerginya antara supporter, tim, dan manajemen, akhirnya terbentuklah satu ikatan yang menurut saya ikatan yang kuat. Walaupun kami tidak ada bintang, boleh saya bilang kita tidak ada bintang di sini. Pemain kancah timnas paling cuma David dan Arhan, dan yang lainnya semua masih sama dalam stabil level yang mungkin biasa dibandingkan tim lain. Tapi di sini saya melihat kekeluargaannya begitu erat, kebersamaannya begitu besar untuk menjaga nama PSIS Semarang. Yang membuat modalnya satu itu. Intinya tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub ya bagi Mas Galih, sebagai supporter PSIS. Kalau dari Mas Awang gimana nih Mas, Arema kira-kira siapa pemain yang bakalan diandalkan dalam pertandingan nanti menghadapi PSIS ini? Besok hari Sabtu Arema melawan PSIS. Pemain Arema sudah tereduksi karena 5 pemain sudah dipanggil ke TC ke timnas. Yang terpenting gini Pak, kalaupun ada nama besar pemain tapi tidak bisa segera adaptasi dan nggak ada kekompakan, terus kurang semangat lainnya. Saya kira meskipun ada pemain bintang nggak akan bisa meraih kemenangan. Yang terpenting itu antar pemain pemain line up dan cadangan itu harus ada kekompakan. Jadi satu tujuan gitu. Jangan ada merasa saya jadi pemain bintang, saya pemain cadangan, itu hilangkan. Yang terpenting kita menjalin kekompakan, main satu visi untuk hasil itu nanti di lapangan. Yang penting kekompakan antara pemain. Kalau saya sih ngikutin permainan PSIS, kedalamannya sangat tinggi, kekompakannya sangat tinggi. Memang di situ nggak ada bintang, tapi peran Kapten Hari Nur itu sangat berpengaruh sekali dalam memimpin pemain-pemain PSIS. Saya kira gitu. PSIS sendiri kan bukan lawan yang asing ya. Gimana Mas Galih? Atur suwun Mas Awang. Siap Mas Galih. Memang kenyataannya gitu. Saya supporter Arema dan saya tidak selalu mengikuti pertandingan Arema, tapi tim dari manapun saya juga ikuti dan saya amati cara bermainnya gimana gitu, termasuk PSIS
sangat bagus sekali. Organisasi pertahanannya, lini tengahnya sangat bagus sekali. Meskipun pemain asing tidak dimasukkan dalam line up. Beda dengan permainan Arema. Arema katakanlah ada pemain pintar, tapi sikap individunya masih kelihatan ingin menunjukkan, masih ada egoisnya. Gitu. Arema sama PSIS ini juga kan sebenarnya bukan lawan yang asing ya satu sama lain. Sering bertemu di kompetisi di Indonesia. Yang saya catat sih Arema sama PSIS sudah bertemu sebanyak 28 kali ya di semua kompetisi, di semua ajang di Indonesia. So ini cukup sering berarti bertemu ya antara kedua tim. Dan menariknya ternyata Arema sudah menang sebanyak 12 kali dan imbang sebanyak 7 kali nih dalam 28 pertemuan. Artinya kan sebenarnya unggul ya dalam rekor head to head melawan PSIS. Tapi dalam 3 laga terakhir PSIS selalu unggul nih ya Mas Galih. Salah satunya adalah menang telak dengan skor 5-1 lawan Arema. Menurut Mas Galih, apakah ada kemungkinan untuk ini lagi nih nanti untuk menang dengan skor besar lagi melawan Arema, melihat pernah ada sejarah seperti itu nih di pertemuan sebelumnya? Ya pastinya namanya supporter ya Bang. Namanya kita supporter PSIS pastinya menginginkan PSIS hasilnya maksimal. Tapi buat saya bermain dari cantik dulu, paling bermain bagus, kolaborasi bagus, hasil pasti mengikuti. Saya percaya soal itu. Tapi kalau misalnya sudah down dulu ya susah. Makanya kalau masalah skor dengan cukup menang 1-0 itu sudah cukup bagi kami. Asalkan dengan permainan yang bagus, sportif, luar biasa, itu sudah cukup luar biasa bagi kami. Jadi urusan skor itu urusan nanti, yang penting main bagus dulu. Mas Awang gimana nih Mas? Terutama melihat pertemuan terakhir nih melawan PSIS. Ternyata Pak Arema kan belum meraih kemenangan nih. Peluang Arema nanti melawan PSIS bagaimana menurut Mas Awang? Saya kira pertemuan besok antara Arema melawan PSIS, kalau prediksi sebelum pertandingan masih 50-50 Mbak ya, gitu. Asalkan jangan terlalu percaya diri. Yang penting di lapangan itu pertandingannya kompak lah. Gitu. Kalau pasti Arema menang, pasti PSIS menang, kita nggak bisa menyebutnya. Hasil saya kira masih 50-50 lah gitu Mbak, menurut saya. Tapi kalau saya tanya prediksi gimana nih Mas Awang? Tidak baik. Gimana Mas Galih? Saya yakin besok Arema pasti ngotot. Apalagi 3 pertandingan kemarin Arema itu kan mungkin kurang maksimal gitu. Tapi besok itu bisa satu saya lihat ini laga paling seru mungkin di minggu ini. Dengan saya dengan lagi di top performance, Arema lagi kerja keras buat cari poin. Jadi kalau harapan kita sebagai supporter pastinya saya sebagai supporter PSIS pastinya ingin menang. Tapi memang kita harus realistis nanti dari lapangan seperti apa. Yang penting konsisten semuanya ya Pak. Oke. Tentang ngotot-ngototan mungkin ya nanti pertandingan nanti karena sama-sama itu tadi Mas Galih bilang ya. PSIS sedang berada di performa yang baik, sementara Arema juga sedang berusaha untuk mencuri poin ya, poin perdana, 3 poin perdana mereka. Tapi boleh nggak sih kalau saya tanya prediksi Mas Awang nih, kalau tadi kan Mas Galih harapannya ya setidaknya 1-0 menang. Kalau dari Mas Awang nih kira-kira
berapa ya prediksi skor nanti? Ya, kira-kira harapannya. Kalau saya kira skor cukup 1-0 untuk Arema gitu. Dan jangan lupa pemain Arema itu kalau terbebani permainannya akan rusak gitu. Jadi kami mohon kepada pemain Arema agar hilangkan beban yang kemarin setelah kalah dari PSIS Sleman. Anggap besok melawan PSIS itu anggap partai final dan supaya bisa meraih poin yang maksimal. Baik, sama-sama berharap kemenangan 1-0 nih ya, menarik. Mas Awang, Mas Gali, ini kan nantinya akan tayang di YouTube nih, di YouTube Bola Sport. Saya juga akan bertanya nih ke para penonton YouTube nantinya, kira-kira menurut mereka berapa sih prediksi pertandingan nanti antara Arema melawan PSIS, siapa yang akan menang? Boleh jawab di kolom komentar, tapi jangan lupa juga untuk like dan subscribe lebih dahulu channel YouTube-nya bolasport.com. Balik lagi nih ke Mas Gali sama Mas Awang, apa sih yang paling kalian nanti dari pertandingan antara Arema dan PSIS? Apa yang paling kalian tunggu? Boleh dari Mas Awang dulu deh. Kalau saya Mbak, yang saya tunggu antara pertandingan antara PSIS lawan Arema, hasil yang maksimal itu loh. Karena di 3 laga awal Arema belum pernah meraih poin yang maksimal. Laga pertama hasil dari laga kedua, hasil dari kemarin, laga ketiga Arema kalah melawan PSIS. Berarti 3 poin perdana ya yang paling ditunggu-tunggu oleh Mas Awang nih dalam pertandingan nanti. Iya, yang saya harapkan gitu. Kalau dari Mas Gali apa nih Mas? Mungkin penampilannya siapa gitu atau juga sama seperti Arema? Kalau saya punya, saya ingin lihat PSIS jaga top performa, bisa membuktikan bahwasanya kita bisa terus menjaga kemenangan ini bukan kemenangan bisa menjaga 6 pertandingan terakhir ini, menjaga tren positif ya. Kalau sama Arema kan positif banget. Nah, kan makanya kita ingin jaga itu. Tadi kan PSIS Mas Gali berharap melanjutkan tren positif ya, sementara kalau dari Mas Awang berharap Arema menunjukkan penampilan maksimalnya ya untuk meraih 3 poin perdana di Liga 1 2021 ini. Kalau tadi ke tim masing-masing, untuk harapan kompetisi Liga 1 secara keseluruhan dari kalian bagaimana nih? Dari Mas Awang dulu boleh? Gimana Mbak? Mohon diulang. Ya, harapan Mas Awang mengenai kompetisi Liga 1 2021 ini bagaimana Mas? Secara keseluruhan ya, kompetisi secara keseluruhan. Sebagai supporter dari Arema. Kalau menurut saya sih Mbak, kompetisi secara keseluruhan semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang bisa menghentikan kompetisi yang baru digulirkan di BRI Liga 1 ini Pak. Jadi untuk kedepannya kompetisi sudah bisa lancar kembali kayak musim-musim yang lalu sebelum masa pandemi Pak. Gitu.
Amin, amin. Kalau dari Mas Gali gimana nih Mas harapannya kompetisi Ya Liga 1 harapannya selain bisa Liga ngeribun ini lagi? sampai selesai. Liga yang besar. Terus tanpa ada kendala-kendala. Terus Amin. ya pastinya karena kita terakhir juara tahun 99 ya harapannya PSIS insya Allah bisa juara di tahun inilah. Mengakhiri paceklik gelar ya. Liga benar. 99 Mbak. Benar. 99. Kalau Arema juga mungkin punya harapan yang sama nih ya. Rai. Bagi kami sih kompetisi berharap di kelas selesai harapan Arema meraih prestasi yang lebih bagus dari kompetisi kemarin sebelum masa pandemi. Syukur-syukur kalau bisa mencapai juara. Oke. Amin, amin. Terima kasih ya waktunya Mas Gali, Mas Awang. Terima kasih sudah bergabung dengan Bola Sport. Semoga pertandingan nanti berjalan lancar nggih. Semoga kita bisa menyaksikan tontonan yang menarik di pertandingan nanti. Syukur-syukur bisa ngotot-ngototan seperti yang tadi dibilang Mas Gali dan harapan Mas Awang juga. Kita menanti pertandingan yang menarik ya. Sampai bertemu lagi Mas Gali, Mas Awang. Matur nuwun atas kesempatannya, atas waktunya ya. Satu pesan Mbak bagi saya. Baik. Buat Mas Gali. Kita diawali perkenalan melalui Zoom, Mas. Tapi untuk kedepannya kalau pertandingan sudah diperbolehkan adanya penonton, harapan kita bisa jadi saudara antara Aremania dan supporter PSIS, Mas Gali. Amin. Karena supporter itu tujuannya untuk mendukung, bukan untuk mencari musuh. Itu, Mas. Harapan kita semoga supporter di Indonesia bisa bersatu dan mendukung timnya masing-masing. Untuk hasil itu nanti di lapangan. Kita seperti pertandingan lawan 90 menit plus katakanlah 5 menit. Tapi setelah itu kita tetap jadi saudara. Harapan kita pada semua supporter tim Liga 1 itu yang saya harapkan. Jadi biar pertandingan itu enak ditonton. Ketika kita mendukung tim masing-masing bisa bersatu dalam stadion. Siap Mas Awang. Salam buat teman-teman Aremania, sehat selalu, jaga kesehatan, semoga tetap kompak. Ya, sampaikan salam buat teman-teman senior Aremania, Yuli, sampaikan salam, sehat selalu pokoknya lah. Siap, Mas Gali. Semoga kita juga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Mbak, pesan buat Mbak Revi, mohon izin nanti saya dikirimin nomor teleponnya Mas Gali ya. Siap. Biar kita bisa berkomunikasi untuk kedepannya itu. Tentu saja. Mohon izin Mas Gali, saya minta ke Mbak Revi. Nggih. Salam satu jiwa. Semoga supporter saling bersaudara ya. Siap, Terima kasih Mas Gali, Mas Awang, Panzer Biru Aremania. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.